Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu yang mendampingi kegiatan sosialisasi simulasi pembelajaran tatap muka atau PTM SMA Negeri 1 Godong pada hari ini, Ahad 5 September 2021. Yang saya hormati anak-anakku kelas 10, 11, 12 yang merupakan perwakilan dari kelas kelompok A dan kelompok B yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya yang diberikan pada kita terlihat sehingga kita bisa hadir dalam rangka sosialisasi simulasi pembelajaran tatap muka SMA Negeri 1 Godong. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Suryati atau Bu Suryati. Kebetulan saya mendapat amanah dari sekolah, dari Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi Ketua 1 Satgas COVID-19 SMA Negeri 1 Godong tahun pelajaran 2021-2022. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya berkaitan dengan pelaksanaan simulasi PTM yang akan dilaksanakan minggu kedua bulan September ini atau minggu kedua saat simulasi PTM, karena minggu kemarin itu sudah simulasi PTM untuk minggu pertama, kemudian kita lanjutkan minggu kedua bagaimana nanti skenarionya anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kegiatan simulasi PTM itu dilaksanakan atas dasar yaitu surat edaran Gubernur Jawa tanggal 25 Agustus 2021, kemudian nota dinas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tanggal 26 Agustus 2021, kemudian surat edaran Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 tanggal 26 Agustus 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2021-2022 pada satuan pendidikan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Prinsip PTM, kebetulan di Kabupaten Grobogan, ya alhamdulillah itu sudah masuk level 2, sehingga sekolah ada yang sudah diizinkan untuk melaksanakan simulasi PTM termasuk sekolah kita yaitu SMA Negeri 1 Godong. Kemudian untuk kebijakan pokok, di tempat kita itu adalah melaksanakan simulasi PTM, di mana kalau simulasi PTM sudah berhasil dan sukses, dievaluasi hasilnya baik atau sangat baik, nanti akan lanjut dengan PTM terbatas. Ya, PTM itu pembelajaran tatap muka. Kemudian peran pendidikan ya, peran satuan pendidikan yaitu SMA Negeri 1 Godong itu ada 3 hal. Yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah evaluasi. Untuk persiapan, alhamdulillah ada 15 indikator sudah kita ajukan ke Kepala Cabang Dinas Kacabdin ya wilayah 4, antara lain membentuk dan membekali tim Satgas COVID, membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan SIM PTM dan prokes, kemudian pengisian dan pemenuhan daftar periksa kesiapan, kemudian izin dari orang tua atau wali yang sudah di-share oleh Bapak Ibu pendamping
kesiswaan ya, yang sudah di-share melalui grup OSIS MPK ataupun Bapak Ibu pembimbing akademik. Alhamdulillah surat izin sudah dari orang tua sudah kita terima. Ya. Kemudian 98% itu siswa diizinkan oleh orang tua tahap selama 2 minggu dan dilakukan hasil tiap kelas untuk SMA itu maksimal 18 orang. Maka dari itu di SMA Negeri 1 Godong dibagi 2, ya, kelompok A dan kelompok B atau shift A dan shift B. Ya. Kemudian untuk tiap jam waktunya 30 menit. Dalam 1 hari maksimal 4 jam pelajaran tanpa istirahat, tidak ada istirahat sama sekali. Kemudian tahap pertama, jumlah siswa maksimal 2 rombel tiap jenjang dapat dilakukan dengan sistem shift. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi. Kemudian dari simulasi PTM kalau hasilnya baik atau sangat baik, nanti akan dilanjutkan dengan simulasi PTM tahap 2. Dan jika hasilnya baik dan sangat baik lagi, akan dilanjutkan dengan PTM terbatas. Kemudian untuk peserta didik yang diizinkan mengikuti simulasi PTM, yang pertama berdomisili di sekitar satuan pendidikan. Yang kedua, peserta didik yang berjalan kaki atau pada saat berangkat ke sekolah itu menggunakan transportasi pribadi dan atau diantar oleh orang tua atau keluarga. Yang ketiga, peserta didik yang tidak memiliki riwayat penyakit bawaan atau komorbid yang diderita, seperti jantung, hipertensi atau darah tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis, ada ginjal, kemudian paru-paru. Kemudian untuk pendidik tidak memiliki riwayat penyakit bawaan yang diderita sama dengan siswa, ya, ada jantung, hipertensi, dan sebagainya. Kemudian budaya sekolah, nah ini perlu diperhatikan. Peserta didik menghindari kerumunan dengan meniadakan penyelenggaraan kegiatan bersama seperti olahraga, ekstrakurikuler, kantin, serta penggunaan tempat ibadah secara bergantian. Jadi pada saat simulasi PTM kantin tutup. Karena itu siswa pada SOP siswa atau peserta didik itu terdapat di mana pada saat simulasi PTM kantin tutup, kemudian siswa membawa bekal minum antara lain. Kemudian ekstrakurikuler juga ditiadakan, kecuali ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara daring. Kemudian untuk simulasi minggu kedua, yaitu dimulai tanggal 6 sampai dengan 10 September 2021. Kemarin sudah dilaksanakan simulasi pada minggu ke-1, yaitu tanggal 1 sampai dengan 3 September, yang diikuti oleh kelas 10 saja. Kemudian untuk tanggal 6 sampai dengan 10 September akan diikuti oleh kelas 10, 11, dan 12. Kemudian pada saat simulasi PTM minggu kedua, siswa yang masuk mengikuti PTM, simulasi PTM untuk peminatan MIPA, yaitu yang masuk dalam kelompok A. Sedangkan untuk IPS itu yang masuk dalam kelompok B. Yang masuk dalam kelompok B. Sedangkan untuk peminatan MIPA, sedangkan untuk kelompok MIPA yang B dan IPS kelompok A itu nanti belajar secara PJJ di rumah dengan jadwal pelajaran sama dengan yang simulasi PTM. Kemudian kelas yang tidak terjadwal simulasi PTM pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan jadwal PJJ seperti biasa, jadwal yang sudah di-share pada awal tahun pelajaran yaitu tanggal 12 Juli 2021. Kemudian simulasi PTM minggu kedua untuk kelas 10 MIPA 6, 11 MIPA 6, dan 12 MIPA 6 tidak terjadwal.
dan akan terjadwal pada simulasi PTM tahap berikutnya. Demikian juga untuk peminatan MIPA kelompok B, peminatan MIPA kelompok B, kemudian peminatan IPS kelompok A akan terjadwal pada simulasi PTM tahap berikutnya dengan catatan apabila masih diizinkan melaksanakan simulasi PTM. Maka dari itu bagi kelas 10, 11, 12, MIPA 6, kemudian untuk peminatan MIPA kelompok B dan peminatan IPS kelompok A harap bersabar dulu karena belum bisa terjadwal pada simulasi PTM minggu kedua. Tidak usah khawatir ya, jika masih diizinkan. Kemudian untuk waktu simulasi PTM, ya, itu ada shift pagi dan shift siang, ya, atau shift 1 dan shift 2. Shift 1 dimulai pukul 7.30 sampai 9.30. Sedangkan shift 2 itu 9.30 sampai 11.30. 1 jam pelajaran 30 menit tanpa istirahat. Kemudian mapel simulasi PTM itu berbeda dengan minggu ke-1 atau minggu pertama. Kalau minggu kedua itu ada 8 mapel yang dijadwalkan, tetapi nanti akan diambil 4 mapel saja. Kalau di minggu pertama ada mapel namanya fisika, kimia, bahasa Inggris, dan matematika umum. Tetapi untuk minggu kedua, untuk MIPA itu ada matematika umum, fisika, kimia, bahasa Inggris, biologi, Indonesia, PA, dan BPA, agama dimengerti, serta matematika peminatan. Untuk IPS, matematika umum, geografi, ekonomi, bahasa Inggris, sosiologi pekerti, kemudian sejarah Indonesia. Tetapi dari 8 mapel ini nanti akan diambil 4 mapel saja ya, 4 mapel saja. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan siswa yang masuk tanggal 6 September itu adalah kelas 10 MIPA 1, 11 MIPA 1, 12 MIPA 1. Kemudian shift A untuk 10 MIPA 1 ada 18 siswa yaitu nomor presensi 1 sampai 18. 11 MIPA 1 18 siswa nomor presensi 1 sampai 18 dan 12 MIPA 1 17 siswa dengan nomor presensi 1 sampai. Mohon izin untuk melanjutkan share screen. Apakah sudah bisa dilihat share screen-nya? Share screen-nya? Bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Harap bersabar ya untuk kelas 10, 11, dan 12. Hari ini hari Ahad minggu. Siap. Oke. Harusnya istirahat, Bapak Ibu guru dan siswa-siswaku. Harusnya istirahat ini waktunya, tetapi alangkah baiknya kita tahu ya dan mengenal tentang simulasi pembelajaran tatap muka, terutama kelas 11 dan 12 yang belum pernah mengikuti simulasi PTM pada minggu pertama. Iya, Bu. Ya. Saya ulangi lagi untuk daftar pembagian kelas untuk kelas 10 MIPA 1, kemudian 10 MIPA 1, 11 MIPA 1, itu nanti berangkat pada hari Senin, 12 MIPA 1 hari Senin juga 1, berangkatnya hari Senin, tetapi untuk yang peminatan MIPA itu yang berangkat adalah shift 1. Untuk MIPA 1 nomor 1 absen 1 sampai 18. Kemudian untuk 11 MIPA 1 nomor absen 1 sampai 18. 12 MIPA 1 nomor absen 1 sampai dengan 17. Sedangkan 10 IPS 1 yang berangkat adalah untuk tanggal 6 itu adalah shift 2 atau kelompok B. Shift 2 kelompok B, yaitu nomor absen 19 sampai 36 untuk IPS 1 kelas 10, 11 IPS 1 kelas 11 juga 9, nomor 16 sampai 36.
Ya, 16 sampai 30, maaf. 16 sampai 30. Kemudian selanjutnya, untuk tanggal 7 September sampai dengan 10 September itu berlaku untuk MIPA 2, 3, 4, kemudian juga 2, 3, 4, 5. Tadi sudah disampaikan untuk MIPA 6, 12 harap bersabar dulu. Apabila masih diizinkan, nanti akan terjadwal pada simulasi PTM tahap berikutnya. Kemudian untuk petugas jaga depan ruang kelas, nanti yang akan mengarahkan anak-anak kelas 10, 11, dan 12 untuk masuk ke ruang kelas. Bagaimana untuk masuk ke ruang kelas? Tentunya yang pertama anak-anakku nanti bisa bertemu dengan petugas jaga ruang. Contohnya di kelas 10 MIPA 1 yang menjadi ruang 1 hari Senin tanggal 6 September ini akan dijaga oleh Ibu Oki Wulan. Kemudian nanti anak-anak akan dicatat namanya siapa, kemudian nanti diizinkan untuk masuk ke ruang. Siswa yang berangkat paling awal, nanti duduknya akan disiapkan di depan, akan diatur oleh petugas jaga yang berangkat lebih awal. Kemudian siswa yang berangkatnya paling akhir, tentunya duduknya di belakang. Mohon nanti 15 menit sebelum kegiatan pelaksanaan simulasi pembelajaran, anak-anak sudah hadir di sekolah. Kemudian untuk POS atau SOP, standar operasional prosedur, peserta didik, yang pertama mendapat izin dari orang tua. Alhamdulillah minggu kemarin anak-anakku tanggal 30 Agustus 2021 sudah mengumpulkan surat izin melalui ketua kelas yang sudah di-share oleh kesiswaan. Jadi sudah 98% siswa yang diizinkan oleh orang tua. Kemudian selanjutnya yang berdomisili di sekitar satuan pendidikan pada saat berangkat sekolah menggunakan sepeda motor, jalan kaki, kemudian diantar oleh orang tua atau keluarga. Selanjutnya yang bertempat tinggal di rumah sendiri bukan dari pondok. Tidak mempunyai riwayat penyakit bawaan atau komorbid seperti jantung, hipertensi, paru-paru, diabetes mellitus atau kencing manis. Jangan lupa peserta didik ini yang utama membawa bekal sendiri. Yang utama adalah minum, kemudian membawa perlengkapan pribadi atau alat belajar seperti pensil, ballpoint, penghapus, spidol, boardmaker. Pada saat kegiatan belajar mengajar, nanti Bapak Ibu apabila memberikan soal dan dikerjakan di papan tulis, antar siswa tidak boleh meminjam alat. Maka dari itu untuk alat belajar bisa disiapkan dari rumah, terutama untuk spidol, boardmaker. Jadi tidak ada pinjam-meminjam. Kemudian apalagi guru meminjamkan siswa juga tidak ada pinjam-meminjam. Jadi siswa bawa sendiri, guru juga bawa sendiri. Kemudian nanti Bapak Ibu pengampu mapel simulasi PTM itu 5 menit sebelum jam pelajaran itu sudah ada di depan kelas. Bapak Ibu pengampu mapel juga membawa perlengkapan pribadi seperti alat belajar, seperti siswa sama ya. Kemudian pada saat tatap muka jangan lupa patuhi prokes baik siswa maupun guru mengenakan masker yang utama. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami buka untuk termin pertama ini dengan 3 penanya ya, dari kelas 10, 1, kelas 11, 1, dan kelas 12, 1. Untuk itu kami persilakan untuk anak-anakku kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Nanti PowerPoint akan di-share oleh Bapak Ibu pembimbing akademik di grup WA masing-masing. Ada yang bertanya silakan.
Oh ya, ini ada pertanyaan melalui chat ya. Melalui chat. Ini yang pertama pertanyaan dari Sofia, Nurul Prastika, kelas 11 apa 12 ini. Saat berangkat boleh naik bis atau tidak, Bu? Pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan di-nya. Gimana pada saat berangkat? Saat berangkat itu, ini, menggunakan sepeda motor, jalan kaki, dan atau diantar oleh orang tua atau keluarga. Bagaimana yang naik kendaraan umum tidak diizinkan? Ya. Jadi yang naik bis tidak diizinkan. Kalau tidak diizinkan bagaimana? Berarti ya tidak berangkat ke sekolah. Ya. Yang diizinkan siapa? Terutama yang jauh. Tetapi kalau naik motor sendiri, kemudian diantar orang tua itu diperbolehkan. Tetapi kalau naik bis kendaraan umum tidak diizinkan. Ya. Kalau ada permasalahan nanti berkaitan dengan kendaraan umum dan sebagainya nanti bisa menghubungi Bu Suryati kalau ada permasalahan. Tidak usah, ini kan baru simulasi, jadi hukumnya itu tidak wajib ya bagi yang rumahnya jauh dan naik bis. Tidak memiliki kendaraan sendiri, tidak berani naik motor sendiri, dan tidak diantar oleh orang tua. Ada pertanyaan lagi, Cik bertanya, untuk anak yang pondok itu tidak boleh berangkat, Bu, apakah harus membuat surat keterangan siswa pondok? Ya, bagi siswa pondok tidak boleh berangkat dan mohon untuk membuat surat keterangan bahwa siswa tersebut adalah siswa pondok di mana tempatnya, dan nanti surat itu ditulis tangan, kemudian dikirim via WA, japri WA ke pembimbing akademik masing-masing, nanti pembimbing akademik akan sampai ke tim Satgas COVID. Kemudian ada pertanyaan, Bu, maaf, pelajaran yang akan diajarkan saat simulasi PTM apa saja ya? Hanya 4 mapel. Iya, hanya 4 mapel, tetapi diambilkan dari 8 mapel yang sudah disampaikan tadi. Ya, satu hari hanya 4 mapel saja. Tetapi 4 mapel itu akan diambilkan dari 8 mapel yang sudah disampaikan tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi? Silakan, ada pertanyaan lagi bisa lewat chat. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan. Dari Bapak Ibu guru mungkin ada yang bertanya atau mau menambahkan mungkin. Siswa kelas 10 adakah yang bertanya? Kelas 10? Kelas 11 adakah yang bertanya? Kemudian kelas 12. Kelas 12 ini kan baru. Ya. Baru masuk di ini untuk simulasi PTM. Demikian juga untuk kelas 11. Kalau kelas 10 sudah berpengalaman kemarin. Adakah pertanyaan?
Bu Ria, waktunya masih berapa menit ini? Bu Rika dan Bu Ria? Masih banyak, masih 10 menit. Ya, Belum ada ini, belum ada. masih 10 menit. Kah yang bertanya? Belum ada pemberitahuan. Oh ya, belum ada pemberitahuan, nggih. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, nanti saat berangkat itu ada di antar orang tua. Kalau di antar orang tua berarti nanti anak-anakku berhentinya itu di depan sebelum pos satpam atau sebelum pintu gerbang masuk. Kemudian pada saat masuk bagi siswa yang diantar orang tua, itu nanti langkah pertama yang dilakukan adalah cuci tangan. Setelah cuci tangan nanti akan dicek suhu. Kemudian setelah cek suhu nanti laporan suhunya berapa itu kepada petugas cek suhu. Nanti di sebelah petugas cek suhu itu nanti ada petugas yang mencatat. Kemudian nanti dari Bapak Ibu Guru Gas COVID SMA Negeri 1 Godong akan mengarahkan anak menuju ruang kelas masing-masing. Tidak usah khawatir mau masuk kemana nanti. Bagi shift 1 saya ulangi lagi, kalau anakku masuk di shift 1 itu berarti waktunya 07.30 sampai 9.30, tempatnya, ruangnya yaitu di kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 3 dan 10 MIPA 4. Jadi yang ruang yang dipakai adalah kelas 10. Sedangkan yang shift siang, nanti ruang yang digunakan adalah kelas 12. Di manakah kelas 12? Kelas 12 itu tempatnya di depan ruang guru. Ya, menghadap gedung yang menghadap ke utara. Di situ nanti tertulis ruang 4, 5, dan 6. Kalau kelas 10 tertulis ruang 1, 2, dan 3. Sedangkan yang di depan ruang kepala sekolah, yang gedungnya itu menghadap ke utara, nanti akan tertulis ruang 4, 5, dan 6. Perhatikan. Kemudian yang bawa motor bagaimana? Yang bawa motor tidak boleh berboncengan. Ya. Kemudian yang bawa motor, motornya masuk ke gerbang, pintu gerbang, kemudian langsung parkir. Setelah parkir apa yang dilakukan? Yang pertama adalah cuci tangan, dilanjutkan dengan cek suhu. Yang ngecek siapa? Sudah ada petugas cek suhu. Ya. Kemudian setelah cek suhu, nanti laporan ke petugas pencatat suhu. Nanti laporan berapa suhunya. Apabila suhu kalian, anak-anak semuanya, lebih dari 37,3 derajat Celcius, berarti nanti tidak diizinkan mengikuti simulasi PTM. Ya, tidak diizinkan. Ya, disuruh istirahat dulu nanti tentunya, ya, supaya suhunya normal. Kemudian setelah dicatat suhunya, nanti menuju ke ruang kelas pembelajaran yang nanti akan diarahkan oleh petugas jaga. Ya. Kemudian kalau sudah masuk, sebelum masuk ke ruang kelas, nanti ada petugas jaga di depan ruang kelas. Ya, Bapak Ibu yang bertugas akan mencatat kehadiran anak-anakku semuanya, namanya siapa, ya, nomor absen berapa, saat berangkat naik apa, nanti disampaikan ke depan ruang kelas. Ya. Kemudian anak-anakku semuanya pada saat melaporkan hasil cek suhu itu juga bisa melaporkan pada saat berangkat tadi naik. Untuk kelas 10, 11, maupun 12, ada catatan siapa ini? Ya, ini ada informasi dari kesiswaan anak-anakku kelas 10, 11, dan 12. Ya, karena anak-anakku yang kelas 11, 12 sudah lama tidak pembelajaran tatap muka atau secara luring, ya, agar nanti anak-anakku semuanya jangan lupa menjaga kerapian.
dan membudayakan 5S. Ya, apa itu 5S? Ya, saya yakin sudah di-share oleh Bapak Ibu pembimbing akademik, ya. Ya, saya yakin sudah di-share oleh Bapak Ibu pembimbing akademik. Ini ada informasi kesiswaan, saya ulangi sekali lagi. Ya, siswa hadir di sekolah maksimal 15 menit belum simulasi PTM. Untuk shift 1 masuknya itu kan 07.30, berarti 07.15 harus sudah berada atau sudah sampai di sekolah. Karena sebelum masuk ke ruang kelas anak-anakku ada kegiatan yang namanya kegiatan prokes, ya, yaitu ada cuci tangan, kemudian cek suhu, jaga jarak. Kemudian seragam yang digunakan pada saat berangkat yaitu sesuai hari masuk simulasi. Ya, nanti akan di-share ya, kalau hari Senin dia pakainya OSIS. Kemudian selanjutnya, jangan lupa siswa putra rambutnya yang panjang, mohon untuk dipotong. Yang pendek dirapikan. Sepatu juga rapi, kalau bisa sepatunya warna hitam. Polos, bertali. Jangan lupa kaos kakinya dipakai. Kemudian siswa hadir ke sekolah sesuai SOP, tidak boleh naik kendaraan umum. Tadi ada yang bertanya. Bagi hadir ke sekolah, tidak boleh berboncengan dengan teman sekolahnya, tidak boleh. Berboncengan, jangan lupa membawa alat tulis. Dihimbau membawa bekal dari rumah, terutama minum karena 2 jam. Kemudian kalau bisa diusahakan membawa masker cadangan, ya jangan satu saja ya, cadangan. Kemudian satu ibu yang mengajar simulasi saat itu, jadi tidak ada pengumpulan tugas. Kemudian selanjutnya ada siswa membudayakan 5S. Jangan lupa senyum, salam, sapa, yang merupakan salah satu nilai karakter ya, sama negeri 1 Godong. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan untuk kelas 10, 11, dan 12, ada chat lagi yang masuk pertanyaan. Bu Rika? Ya, saya masih kira berapa? sudah mau habis, Bu. Saya kira enggak ada. Dijelaskan lagi untuk yang kelas yang mendapat jadwal simulasi, itu nanti anak-anak yang tidak berangkat itu tetap mengikuti pelajaran sesuai dengan mapel, sesuai dengan jadwal yang simulasi. Ya, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, bagaimana dengan contohnya begini ya, untuk kelas 10 MIPA 1 yang berangkat Senin, ya itu adalah kelompok A. Kelompok A nomor absen 1 sampai dengan 18. Sedangkan mapelnya untuk kelompok A 10 MIPA 1 mapelnya adalah matematika, bahasa Indonesia, pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian sejarah Indonesia. Kemudian bagaimana dengan anak-anakku kelas 10A yang di rumah untuk yang kelompok B nomor absen 19 sampai 36? Anak-anakku yang di rumah nanti akan mendapatkan materi dan mata pelajaran yang sama dengan temannya yang mengikuti PTM, yaitu mapelnya ada matematika, bahasa Indonesia, PA dan BP, sejarah Indonesia. Begitu. Demikian juga untuk kelas 11 MIPA 1.
11 MIPA 1 siswa yang masuk mapelnya bahasa Inggris, kimia, matematika, fisika. Kemudian siswa yang tidak masuk yaitu yang kelas 11 MIPA 1, nomor absen 19 sampai 36, berarti mapelnya juga sama, bahasa Indonesia, kimia, matematika, fisika. Ya, itu. Kemudian kelas yang tidak PTM mapelnya, kelas yang tidak pembelajaran tatap muka, nanti mata pelajarannya atau jadwalnya yang digunakan adalah jadwal PJJ yang sudah di-share sejak awal tahun pelajaran tanggal 12 Juli 2021. Kemudian mapel yang sudah disampaikan pada saat tatap muka, nanti apabila masih terjadwal, misalnya di hari Jumat, contohnya kelas 10 MIPA 1 ada pelajaran bahasa Indonesia untuk tatap muka. Tetapi nanti apabila dijadwalkan di jadwal PJJ, itu ada bahasa Indonesia pada hari Jumat, berarti sudah tidak diberikan materi dan tugas lagi oleh guru. Begitu. Jadi perhatikan anak-anakku 10 MIPA 1 untuk mapel bahasa Indonesia sudah diberikan pada saat PTM, berarti nanti pada saat kalian PJJ misalnya bahasa Indonesia terjadwal hari Jumat, berarti hari Jumat sudah tidak ada pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana, ada pertanyaan lagi? Mohon anak-anakku semuanya bisa like, komen, komennya tentunya yang bagus-bagus. YouTube SMA Negeri 1 Godong. Ya. Di situ nanti akan di-share atau publikasikan tentang kegiatan simulasi PTM, baik hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Maka dari itu mohon nanti anak-anakku semua, baik kelas 10, 11, dan 12, mohon untuk bisa like. Terutama like dan subscribe untuk YouTube SMA Negeri 1 Godong. Nanti akan di-share oleh Bapak Ibu Guru untuk YouTube-nya. YouTube SMA Negeri 1 Godong nanti akan di-share link-nya. Ya, mohon untuk seksi dokumentasi dan publikasi bisa share link YouTube SMA Negeri 1 Godong untuk simulasi PTM hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Kemudian selain anak-anakku share, maksudnya melihat share-sharean link yang diberikan oleh Bapak Ibu PA, anak-anakku kelas 10, 11, 12 juga bisa like, komen pada IG Suryati_Semansaku. Di situ ada pembelajaran biologi, kemudian ada informasi berkaitan dengan sekolah juga. Tetapi yang utama anak-anakku bisa ya ceknya IG SMA Negeri 1 Godong untuk kegiatan simulasi PTM dan sebagainya. Informasi itu akan di-share di IG SMA Negeri 1 Godong, selain itu juga di YouTube. IG SMA 1 Godong. Ya. Nama IG-nya Semansaku_Prapen. Ya, Semansaku_Prapen. Ya. Semansaku_Prapen. Kemudian untuk informasi berkaitan dengan meeting hari ini, anak-anakku bisa melihat status IG Suryati_Semansaku. _Semansaku. Bisa melihat nanti di situ ada lagu
site. Ada pertanyaan lagi? Ya, maaf Ibu, ulangi lagi tolong mata pelajaran buat besok untuk kelas 11 IPS 1 ya. Untuk kelas 11 IPS 1, mata pelajarannya adalah 11 IPS 1. Untuk kelas 11 IPS 1, pelajarannya geografi. Maaf kok geografi. Iya betul ya. Geografi, kemudian ekonomi, matematika umum, kemudian bahasa Inggris. Kalau geografi gurunya Pak Busono, kemudian ekonomi Bu Eko, matematika Pak Widodo, bahasa Inggris Bu Harini. Maaf anak-anakku kelas 10, 11, dan 12, jadwal itu sudah di-share oleh Bapak Ibu pembimbing akademik. Mohon nanti apabila ada yang kurang jelas, langsung bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu pembimbing akademik. Untuk Mbak Nia Ambarani, PS1 sudah paham untuk jadwal besok? Saya kira sudah ya. Ada lagi pertanyaan anak-anakku? Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, untuk sosialisasi simulasi pembelajaran tatap muka siang ini, yang insya Allah berakhir pukul 14.59, saya akhiri dan cukup sampai sekian ya yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada yang kurang paham, anak-anakku bisa chat secara japri via WA kepada Bapak Ibu pembimbing akademik masing-masing. Kemudian apabila ada yang kurang paham, nanti bisa tanya langsung ke saya, Bu Suryati. Ya. Bisa dicatat nomor HP-nya, nomor WA-nya 081 228 137 900. 081 228 137 900. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semangat belajar dan semangat untuk mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka SMA Negeri 1 Godong tahap 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Semangat. Ya, sudah selesai, Bu Sur? Sudah, Bu Rika? Iya, saya akhiri ya. Kita akhiri dengan, sudah pada live. Saya ya, Bu. Ya, bacaan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Masih 56 partisipan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu simulasi pembelajaran tatap muka pada minggu kedua. Bu Rika, Bu Ria, yang ada di sini Bu Suci. Kemudian ada Pak Mul. Siapa lagi ya? Siapa lagi ini? Tetap semangat. Ya. Tetap semangat. Nanti untuk jadwal WFHO Bapak Ibu akan di-share. Insya Allah nanti sebelum maghrib. Ditunggu saja. Untuk jadwalnya. Ini masih ada partisipan 52. Kita tunggu waktunya. Masih berapa menit ini, Bu Rika? Masih 2 menit. Ya, mungkin ada yang pengen foto-foto mungkin di sini, Bu Rika. Mau foto-foto lagi?
Oh ya, nanti untuk yang tidak mengikuti Zoom meeting nanti bisa melihat tayangannya lewat YouTube. Melihat. Hasil Zoom Oke, kita terima ini kasih. nanti saya upload di YouTube. Ya, terima kasih, Bu Rika. Anak-anakku semua nggak usah khawatir, nanti disampaikan ke teman-temannya apabila tidak mengikuti kegiatan Zoom pada siang ini nanti bisa melihat di YouTube SMA Negeri 1 Godong. Ya. Sudah bisa live? Oke, roomnya saya tutup ya. Selamat Tutup siang, ya. selalu semangat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi selamat wabarakatuh. siang. Menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.